Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kita lanjutkan pengajian kitab Syajaratul Ma'arif. Namun sebelumnya kembali saya ingatkan, bagi yang sudah memiliki kitabnya silahkan kitabnya diambil, kemudian disimak dan jangan lupa untuk dimaknani sebagaimana ngajinya para santri. Para santri itu ya seperti itu, ngajinya pakai kitab, kemudian runtut mulai dari awal sampai khatam, tidak sepotong-potong, dan juga kitabnya jelas, pengarangnya juga jelas, agar kita bisa memahami pola pikir para ulama. Dan bagi yang belum punya silahkan segera membelinya. Membeli bisa membeli sendiri, juga bisa melalui saya. Silahkan menghubungi saya di nomor yang telah tertera di deskripsi video kali ini. Oke, langsung saja, monggo kita mulai pengajian kali ini dengan bacaan umul kitab. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wa li qudai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah. Hadratan Nabiyil Mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Sultanul Ulama Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam wa ila jami'i masyaikhina masyaikhikum nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa bi asrarihim fid dharaini amin. Wa ila jami'i abaina wa ummahatina al ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Syajaratul Ma'arif. Untuk kajian pada video kali ini kita berada pada halaman 14. Masih melanjutkan kajian sebelumnya, di mana beliau mu'alif Syekh Izzuddin bin Abdissalam pada kajian sebelumnya secara sekilas saya sampaikan kesimpulannya bahwa sa'adatul insan fi ma'rifatid dayyan wa ta'atir rahman. Keberuntungan seseorang itu terletak pada kemakrifatannya terhadap Allah dan ketaatannya kepada Allah. Itulah keberuntungan manusia. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkannya? Yaitu langkah pertama adalah memperbaiki hati, perbuatan hati, kemudian selanjutnya memperbaiki aktivitas jasad. Itu sekilas dari kesimpulan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 14. Faslun utawi iki iku fasal suci fi adabil Qur'ani kang tetep ing dalem nerangake pira-pira tata kramane Al-Qur'an. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, artinya fasal ini menerangkan adab-adab yang berada di dalam Al-Qur'an. Kenapa ini diterangkan oleh beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam? Ini adalah upaya untuk memperbaiki aktivitas hati dan aktivitas jasad. Memperbaiki aktivitas hati dan aktivitas jasad itu adalah langkah pertama untuk menuju Syajaratul Ma'arif.
pohon kemakrifatan. Lah pohon kemakrifatan itulah di situ ada sa'adatul insan, keberuntungan seseorang, fi ma'rifatid dayyan wa ta'atir rahman. Lanjut, akhlaqul Qur'ani utawi piro-piro budi pekertine Al-Qur'an iku dorbani rong werna. Bahwa akhlak-akhlak budi pekerti yang ada di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz itu, yang suratnya berjumlah 114, yang ayatnya ada pendapat yang mengatakan 6.666, itu satu pendapat ya, masih ada lagi soalnya pendapat lain. Lah adab-adab yang ada di Al-Qur'an sekian ribu ayat itu kalau dikelompokkan hanya ada dua kelompok. Kelompok pertama apa? Ahaduhuma utawi nomor sijine dorbani iku atakhalluqu, gawe budi pekerti alias berperilaku. Iku atakhalluqu gawe budi pekerti bi khosaisil ubudiyati, kelawan piro-piro kekhususane ngemawula utawa ciri khase ngemawula. Contone kadzulli kaya ino wal id'ani lan nurut. Bagian pertama dari adab-adab atau akhlak-akhlak yang berada di dalam Al-Qur'an adalah atakhalluq bi khosaisil ubudiyah, berperilaku atau berbudi pekerti dengan ciri khas kehambaan. Contoh kadzulli seperti hina. Kita menyadari kehinaan kita, bahwa manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan. Kita menghinakan diri kepada Allah, bahwa kita banyak salah dan banyak dosa. Nah, itu namanya adzulli. Itu sifat-sifat khusus kehambaan. Wal id'ani lan nurut. Karena seorang hamba itu berarti punya tuan. Ya, tuannya adalah Allah. Hamba yang baik berarti hamba yang penuh penurut. Ini adab yang pertama yang ada di dalam Al-Qur'an. Wasani utai kang kaping pindho iku atakhalluqu, gawe budi pekerti utawa ngalap budi pekerti berperilaku bi ba'di sifatir rububiyati, kelawan sebagiane piro-piro sifat kepangeranan. Dan yang kedua adalah akhlak atau berbudi pekerti dengan sebagian sifat-sifat ketuhanan. Jadi memang ada sifat-sifat Allah itu yang Allah akan sangat senang sekali apabila sifat itu disandang, sebagian dari sifat itu disandang oleh hambanya. Contoh misalkan Ar-Rahman, sebagaimana Allah memiliki sifat yang maha penyayang dan yang maha pengasih. Kalau ada hambanya memiliki sebagian dari sifat ini, Allah luar biasa senangnya. Sampai dikatakan dalam satu hadis, man la yarham la yurham, barang siapa tidak mengasihi dia tidak akan dikasihi. Atau dalam hadis lain, man lam yarham man fil ardi la yarhamuhu man fis sama. Orang yang tidak mengasihi sesamanya terhadap makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka seluruh yang ada di langit tidak akan mengasihinya pula. Nah, ini salah satu sifat rububiyah yang dianjurkan untuk dimiliki oleh hamba Allah. Contoh yang ada di dalam kitab ini adalah kal adli koyo adil wal ihsani lan agawe bagus. Contoh seperti adil, Allah jelas adil. Cuman keadilan ini juga dianjurkan atau diperintahkan agar dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Wal ihsani, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah suka terhadap orang-orang yang selalu
berbuat kebaikan kepada orang lain. Fa inna sifatil ilahi krana sak temene pira-pira sifate pangeran iku dorbani rong werna. Soalnya sifat-sifat Allah itu kalau dikelompokkan itu hanya ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah ahaduhuma utawi salah sijine dorbani utawi nomor sijine dorbani iku mukhtasun dan tertentokake bihi kelawan ilah kal azaliyati koyok bangsa azali wal abadiyati lan bangsa selawase wal ghina lan semugih anil akwani saking pira-pira perkara kang maujud. Jadi sifat-sifat Allah itu kalau dikelompokkan ada dua. Yang pertama adalah sifat-sifat yang mukhtas, khusus dimiliki oleh Allah. Contoh seperti apa? Seperti azaliyah. Seperti azaliyah artinya keberadaan Allah itu tidak ada permulaannya. Kemudian al-abadiyah, keberadaan Allah tidak ada ujungnya. Wal ghina anil akwan, Allah tidak butuh terhadap segala perkara yang maujud. Ini khusus bagi Allah. Selain Allah tidak bisa dan tidak mungkin memiliki sifat ini. Ini yang pertama. Sehingga ini tidak usah dibahas karena ini khusus milik Allah. Kemudian yang kedua, wasani utai kang kaping pindho iku yumkinu kongang apa atakhalluqu gawe budi pekerti bihi kelawan sani. Yang kedua adalah sifat-sifat Allah yang memungkinkan disandang oleh makhluknya. Yang memungkinkan disandang oleh hambanya. Ini juga dibagi lagi menjadi dua. Wahwa utawi sani iku dorbani ono rong werna. Yang kedua ini dibagi dua lagi. Yang pertama adalah ahaduhuma utawi nomor sijine dorbani. Iku laya juzu ora wenang apa atakhalluqu gawe budi pekerti bihi kelawan ahad. Jadi sifat yang memungkinkan juga disandang oleh manusia, cuman yang pertama ini ndak boleh disandang. Contoh kal azamati kaya agung wal kibriya ilan gumedhe. Merasa besar, merasa terhormat, sombong. Ini walaupun itu bisa jadi manusia memiliki sifat itu, tapi tidak boleh, itu harus dihilangkan itu kalau kita mau memperbaiki hati. Ini yang pertama. Yang kedua wasani utai kang kaping pindho iku waradatu meka apa asyari'atu syariat bitakhalluqi kelawan gawe budi pekerti bihi kelawan sani. Yang kedua adalah sifat-sifat Allah yang memang syariat mengajarkan agar sifat-sifat itu juga disandang oleh makhluk Allah, oleh manusia, oleh kita. Contoh kaljudi koyok loman, seperti dermawan. Wal haya'i lan isin, pemalu. Wal khilmi lan aris alias bijaksana. Wal wafa'i lan nuhoni alias menunaikan semua kewajiban-kewajibannya. Lah ini sifat-sifat Allah yang diajarkan utawa disyariatkan agar juga disandang, dimiliki, menjadi perilaku bagi manusia. Fatakhalluqu mongko utawi gawe budi pekerti bihi kelawan sani, menjadikan sifat-sifat Allah ini sebagai perilaku ala hasbil imkani ing atase milang-milang kemampuan sesuai dengan kemampuan masing-masing iku murdin ngridakake lirrahmani maring Allah kang persifatan Rahman. Itu menjadikan Allah ridho kalau ada hambanya juga menyandang sebagian sifat-sifat Allah bagian yang kedua ini. Murhimun tur nyengitake lisaitoni maring setan. Wah, setan kecewa berat itu kalau sampai ada manusia memiliki perilaku ya, sifat dari sifat Allah yang bagian kedua ini.
Wa yudallu lan den gawe dalili ala dzalika takhalluqi ing atase mengkono-mengkono gawe budi pekerti apa bi ayatil Qur'ani pira-pira ayat Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang seperti itu. Artinya apa? Menganjurkan, mensyariatkan, mengajarkan agar manusia juga memiliki sifat-sifat tersebut. Wattifaqu ahlil ma'rifati lan kesepakatane ulama ahli ma'rifat wal imani lan ulama ahli iman. Jadi dalilnya jelas, kemudian ulama-ulama ahli ma'rifat ahli iman juga sepakat dalam hal itu. Nah, ini apa? Ini dalam rangka langkah-langkah kita. Langkah seperti apa yang mestinya kita lakukan dalam rangka memperbaiki hati, kemudian dalam rangka memperbaiki perbuatan jasad ini, maka kita isi dengan takhalluk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini kan semburat di dalam Al-Qur'an. Kemudian oleh ulama itu dipilah-pilah akhlak yang memang diajarkan untuk manusia, akhlak yang mana-mana. Ini sebetulnya para ulama yang mengelompokkan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sehingga ya sudah selayaknya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad itu selalu berada di atas akhlak yang tinggi. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, akhbirni ya Aisyah an khuluqi Rasulillah. Wahai Aisyah, kabarkan kepadaku kaifa khuluqu Rasulillah, bagaimana sih akhlaknya Rasul? Beliau Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlak-akhlaknya Nabi itu ya Al-Qur'an itu. Nah, seperti itu. Sahabat Memori Santri dan muhibbin muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan untuk kajian pada video kali ini. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian panjenengan. Semoga kajian ini menjadi kajian yang membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.